Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sama seperti reaksi Fenian Yun sebelumnya, setelah mendengar bahwa ketujuh orang ini berasal dari klan surgawi, Tobaimi menjadi sangat bingung. Lagi pula reputasi klan surgawi di dunia atas tidak baik. Asal-usul klan ini beragam dan jumlahnya sedikit, tetapi hampir semua orang adalah elit. Dan masalah terbesarnya adalah orang-orang ini adalah sekelompok orang gila. Awalnya, Betoime berharap untuk mengungkapkan nama kekuatan di belakangnya, meskipun hukuman guntur surgawi adalah yang terlemah. Di antara 3 kekuatan utama ras manusia, ia juga menempati 2000 alam besar di alam atas. Bahkan tidak kalah. Jika dia tahu bahwa orang-orang ini berasal dari klan surgawi, Tobaime akan terlalu malas untuk mengatakan apapun. Tapi masalahnya adalah naga leluhur ini. Adapun para penguasa besar alam laut dewa dari 4 kerajaan dewa utama, semuanya mundur ke samping. Kaisar Perantian Feng, Zhou Huang dan yang lainnya tidak berbicara. Bagaimanapun, naga leluhur tidak dapat jatuh ke tangan mereka, karena meskipun gubernur menyuruh mereka merebutkannya, tapi bagaimana bisa merebutnya dari orang-orang berkuasa di alam dewa ini? Pendeta Tobaime memutar matanya dan kemudian berkata, "Ternyata Anda berasal dari klan surgawi. Tapi saya telah menghabiskan banyak uang untuk naga leluhur ini. Tidak peduli berapa lama Anda menghabiskan usaha Anda, mengharapkan penduduk asli ini memasuki tanah suci Tianchen untuk mendapatkan telur naga leluhur. Hanyalah sebuah mimpi." Sela Bosmo dengan kasar. "Naga leluhur ini awalnya ditetaskan oleh kami dan membawanya keluar dari tanah suci Tianchen." Baik Yuse maupun pria kekar itu memainkan senjata di tangan mereka, menatap ke arah Tobaime dan tersenyum dari waktu ke waktu. Tobaime melanjutkan, "Klan surgawi tidak mungkin begitu, tidak masuk akal." Siapa yang tahu bahwa Tobaime belum menyelesaikan kata-katanya lagi. Yuse dan pria kekar itu berlari menuju Tobaime. Tapi seberapa menakutkan kecepatan orang yang berkuasa di alam dewa. Di bawah tatapan semua orang bahkan tanpa sempat berkedip, kedua pria itu telah melancarkan serangan mengancam terhadap Tobaime. Namun reaksi Tobaime juga sangat cepat. Ketika kedua orang itu baru saja pindah, dia juga mundur ratusan kaki dalam sekejap. Setelah selesai, perisai kecil di tangannya membengkak bertiup angin dan langsung berubah menjadi seberkas sinar cahaya menghalangi serangan di depannya. Sehingga Yuse dan pria kekar itu menunjukkan penyesalan di wajah mereka. Dan setelah mengumpat di mulut mereka, mereka pelan mundur ke arah Bosmo lagi. Melihat itu, banyak orang kuat di alam laut dewa dari 4 kerajaan dewa menghela nafas dalam hati. Bahwa orang-orang ini memang sangat mendominasi. Dan bahkan gubernur tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun pikiran Tobaime tajam, dia tidak memiliki peluang untuk menang sekarang. Sepertinya ada hanya bisa menemukan cara untuk meminta bantuan melalui saluran kontra spiritual, sehingga itu terasa aneh di hatinya. Jika anggota klan surgawi ini tidak berbohong, naga leluhur memang ditetaskan oleh mereka, tapi mengapa naga leluhur mengikuti loseng? Tapi Bosmo tidak peduli dengan pemikiran Tobaime. Tujuan mereka sederhana, untuk memverifikasi apakah loseng benar-benar memiliki gelar tersebut. Adapun naga leluhur yang mengikuti loseng sekarang, mereka tidak akan dengan paksa merebutnya kembali untuk saat ini. Karena Anda benar-benar memiliki tanda klan surgawi saya, langkah selanjutnya adalah menemukan menara Linglong. Bosmo berjalan menuju loseng. Nadanya menjadi sangat lembut karena dia merasakan tanda klan yang sama dari tubuh loseng. Karena saat ini,
Lo Sheng memang bisa dianggap anggota klannya sendiri. Lo Sheng mengangguk. Dia tidak akan pernah terlibat dalam perselisihan antara pendeta Tao alis putih dan klan surgawi. Jadi Lo Sheng mengangguk. Itu wajar, saya akan membawa Anda ke Menara Linglong. Setelah selesai berbicara, mata Lo Sheng terfokus pada tubuh Feng Nianyun. Dan pada saat yang sama dia bertanya pada King Long dalam benaknya. Ini, apa yang harus saya lakukan pada Feng Nianyun? Sayangnya, sihir penjaga jiwa ada di dalam tubuhnya. Meskipun tubuh ini hidup, tidak ada bedanya dengan mati. Hanya setelah menemukan seseorang untuk membuka sihir penjaga jiwa ini, dia dapat pulih dengan bebas. Namun sihir penjaga jiwa ini adalah klan jiwa. Ada terlalu sedikit makhluk yang pandai dalam seni rahasia. King Long menghela nafas. Bagaimanapun 9 naga sejati mereka memiliki hubungan dekat dengan Feng Nianyun sendiri. King Long tentu saja sangat peduli padanya. Sekarang Feng Nianyun telah dibawa keluar kali ini. King Long tentu berharap dapat membantu Feng Nianyun. Namun pada saat ini dia melihat Gu Pei berjalan menuju Feng Nianyun dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Apakah ini hanya cangkang kosong? Tubuh tanpa jiwa? Gu Pei menatap Feng Nianyun dan bergumam, sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Feng Nianyun. Dia tertarik pada Feng Nianyun, tapi Lo Sheng tidak tertarik sama sekali. Melihat adegan ini, Lo Sheng sedikit terdiam. Gu Pei ini memang aneh. Diperkirakan Feng Nianyun sudah mulai marah di dunia batin. Benar saja, pada saat ini kesadaran Feng Nianyun tiba-tiba muncul. Anda adalah tubuh tanpa jiwa. Hei, ada jiwa lain. Jawab Gu Pei tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Lo Sheng berkata di sebelah Gu Pei. Jiwanya tersegel di dunia batin. Tersegel di dunia batin? Mata Gu Pei tiba-tiba bersinar, kemudian dia berkata, menyegel jiwa. Meskipun ini adalah metode rahasia klan jiwa, metode penyegelan jiwa bahkan lebih terkenal. Terlebih lagi, Gu Pei mahir dalam teknik yang berhubungan dengan jiwa. Jadi ketika dia mendengar bahwa jiwa Feng Nianyun disegel di dunia batin, Gu Pei seketika mencoba menebak. Lo Sheng mengangguk, tapi dia punya rencana dalam pikirannya, karena King Long tidak bisa menyelesaikan teknik penyegelan jiwa. Bisakah dia menggunakan tangan wanita berambut perak itu? Lagi pula, bukankah ada banyak orang berbakat di klan surgawi? Bisakah Anda membantunya dan membuka teknik penyegel jiwa ini? Lo Sheng bertanya. Ekspresi Gu Pei tiba-tiba menjadi serius. Hanya mereka yang memahami teknik penyegel jiwa yang dapat memahami betapa sulitnya mengungkap teknik penyegelan jiwa. Saya bisa melepaskan ikatannya, tapi Lo Sheng sedikit senang karena ada pertunjukan, tapi dia kemudian bertanya, tapi apa? Gu Pei berkata, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kali ini Lo Sheng belum bertanya, tapi Feng Nianyun yang berada di dunia batin sudah berbicara lebih dulu. Jelas dalam 100.000 tahun terakhir, karena teknik penyegelan jiwa, dia telah memperoleh umur yang jauh melebihi prajurit biasa. Tubuh fisiknya bahkan telah berhenti menua, dan 5 kemunduran surga dan manusia belum tiba. Karena teknik penyegelan jiwa juga memperpanjang umur beberapa prajurit alam atas. Tapi masalahnya adalah, selama 100.000 tahun terakhir, dia hanya bisa sendirian di dunia di dalam tubuhnya. Perlahan-lahan membangun dunianya sendiri, jadi Feng Nianyun memimpikan seseorang bisa membuka teknik penyegelan jiwanya. Sekarang Gu Pei ini benar-benar berkata bahwa dia bisa membantunya melepaskan ikatannya. Bahkan jika dia membenci Gu Pei ini, Feng Nianyun sangat bersemangat saat ini. Gu Pei terkekeh untuk sementara melupakan Lo Sheng dan kembali ke sifat cerianya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, tapi Anda harus menikah dengan saya, oke? Setelah mendengar ini, Lo Sheng tidak bisa menahan batuknya yang hebat.
Bahkan anggota klan surgawi yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Jelas mereka mengetahui karakter Gu PR dengan baik dan lebih mengetahui hobinya. Hei! Fen Yanjun terdiam di dunia batin dan dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Jelas dia berbeda dari Gu PR. Baginya menyukai seorang wanita adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan apapun yang terjadi. Namun sebagai perbandingan, siksaan yang ditimbulkan oleh metode penyegelan jiwa kepada Fen Yanjun jauh lebih besar. Melihat Fen Yanjun tidak menganggapinya, Gu PR berkedip dan berkata, Anda juga tahu bahwa akan sangat merepotkan untuk membuka sihir penyegel jiwa Anda. Saya bisa meminta seseorang untuk membantu saya, tapi biayanya juga mahal. Jadi bukankah kondisi ini tidak berlebihan? Rose menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa sambil memegang julong di tangannya. Lagi pula hubungan antara kedua wanita ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang dia telah meninggalkan tanah suci Tianchen dan dia telah membawa Yulong bersamanya untuk saat ini. Bahkan dia juga telah memperoleh kristal kehidupan yang digunakan untuk menyelamatkan Leng Yudi. Jadi kali ini dia harus kembali ke wilayah tengah untuk membangunkan Leng Yudi dan kemudian membawa orang-orang pergi ke benua naga laut. Tapi Lo Sheng tidak tahu apa yang dipertukarkan Fen Yanjun dan Gu PR. Pada akhirnya wajah Gu PR menunjukkan senyuman puas dan sepertinya mereka berdua telah mencapai kesepakatan. Saat ini bosmu berkata kepada Lo Sheng, saya tidak berniat tinggal di sini untuk waktu yang lama karena Anda sudah mengetahui lokasi Menara Linglong. Bawa kami ke sana. Setelah ketujuh dari mereka tidak dapat menyelesaikan masalah naga jahat, jadi mereka hanya bisa membiarkan klan surgawi mengirim orang kuat lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena sebagai perbandingan, Menara Linglong bahkan lebih penting. Meskipun Bosmo dan kelompoknya tidak percaya bahwa Lo Sheng yang benar-benar menyandang gelar surga emas, mereka benar-benar ingin melihat bagaimana Lo Sheng diakui oleh monumen bakat. Jika bakatnya menduduki peringkat di baris kedua atau baris pertama, atau mungkin dia mendapat gelar perunggu tertentu. Jadi hal ini perlu diverifikasi satu persatu oleh mereka. Namun Lo Sheng menjawab dengan tenang. Saya akan membawa Anda ke Menara Linglong. Tetapi sebelum itu, saya masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Setelah Lo Sheng memperoleh kristal kehidupan, dia awalnya berencana untuk kembali ke wilayah tengah sesegera mungkin. Tetapi dia hanya menyetujui King Long untuk memasuki alam rahasia Tianchen untuk mendapatkan telur naga leluhur. Dan waktunya sedikit tertunda. Sekarang naga leluhur ini mengikuti Lo Sheng, tetapi kepemilikannya sulit diketahui. Meskipun naga leluhur ini telah menanam jejaknya sendiri, klan surgawi tidak akan pernah menyerah. Selain itu ada juga seorang penganut Tao beralis putih yang mengincarnya. Dan mereka bahkan tidak akan menyerah setelah melihat penganut Tao beralis putih. Saat ini, Lo Sheng adalah yang paling tidak cemas. Baik Tao Baime maupun klan surgawi tidak menunjukkan kebencian mutlak terhadapnya. Selain itu, dia memang telah mendapatkan gelar surga emas di Menara Linglong. Tapi sebelum itu, dia harus kembali ke wilayah tengah untuk menyelamatkan nyawa Leng Yudi. Apakah ada sesuatu yang penting? Apakah Anda tidak berani pergi? Yuse berkata dengan dingin. Meskipun Lo Sheng memiliki tanda klan surgawi, itu hanya dikenali oleh klan surgawi. Jadi dia harus pergi bersama mereka untuk memverifikasinya. Mendengar pernyataan Yuse, Lo Sheng berkata dengan tegas, saya bukan dari kerajaan dewa. Saya datang ke kerajaan dewa hanya untuk mencari obat dan menyelamatkan orang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi untuk melihat sendiri. Lagi pula dunia ini tidak besar untuk Anda, kan? Jelas, meskipun dunia ini tidak besar, namun masih sulit untuk menemukan benua naga laut secara akurat. Tapi jarak antara 4 kerajaan dewa utama dan wilayah tengah relatif dekat. Namun rentang benua naga laut sangat jauh, jadi mereka tidak dapat melakukannya. Lagi pula, Lo Sheng tidak memberikan koordinat dan arah. Jadi klan surgawi tidak mungkin menemukan Menara Linglong dalam waktu singkat. Hei, sangat sederhana kan? Cari saja jiwanya secara langsung.
adik perempuan, bukankah Anda yang paling mahir dalam teknik semacam ini, kan? Mendengar itu, wajah Lo Sheng tiba-tiba menjadi gelap. Tetapi pada saat ini, Kuper berkata, bagaimanapun dia dikenali oleh klan surgawi saya. Jika dia bergabung dengan klan surgawi saya di masa depan, semua orang juga akan menjadi rekan kerja. Yusei, bisakah Anda tidak menjadi berbicara seperti ini? Yusei terkekeh dan melanjutkan. Dia hanyalah seorang pejuang dari alam bawah dan dia juga beruntung bisa masuk dalam daftar monumen bakat. Paling banter dia hanya bisa meninggalkan namanya di baris kedua. Jadi apakah orang ini memenuhi syarat? Kuper menggelengkan kepalanya. Yusei ini terkadang berbicara tanpa berpikir. Dibandingkan dengan yang lain, dia masih memiliki secercah harapan. Jadi Kuper berkata, bagaimana jika dia mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika dia benar-benar memiliki gelar surga emas? Jika dapat dipastikan bahwa bakat Lo Sheng dapat diberi gelar surga emas, itu mungkin akan menjadi peristiwa besar bagi seluruh klan surgawi. Mendengar itu, Yusei tertawa dan berkata, kakak senior, Anda selalu sangat cerdik. Tapi Anda benar-benar percaya apa yang dikatakan anak ini? King Feng, pria kekar dan orang lain di sebelahnya juga tertawa. Lagi pula, mungkin Lo Sheng berbohong. Jika dia mendapat gelar perak atau perunggu, mereka mungkin akan mempercayainya. Sayangnya gelar Lo Sheng terdengar terlalu luar biasa. Jadi jika tidak bisa dilihat dengan matanya sendiri, mereka tidak dapat mempercayainya bahkan jika mereka mati. Jika itu benar, apa rencana Anda? Kuper menatap lurus ke arah Yusei dan berkata, untuk beberapa alasan, Kuper memilih untuk mempercayai Lo Sheng saat ini, karena dia benar-benar memiliki firasat bahwa Lo Sheng tidak berbohong. Mendengar itu, Yusei dengan lembut memutar pedang hitam di tangannya, berdiri tegak di depannya, kemudian dia berkata dengan ringan, jika itu benar, saya akan menelan pedang hitam itu dalam satu tegukan. Serius? Kuper mendipkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Yusei mengangguk penuh semangat. Serius? Melihat kedua orang ini membuat taruhan seperti itu, Lo Sheng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Pedang dunia bawah hitam ini sangat tajam. Setidaknya itu adalah artefak tertinggi, tapi dia akan bisa memakannya pada saat itu. Kalian berdua, berhentilah membuat masalah, kata bosmu kepada Lo Sheng saat ini. Karena Anda mengatakan ingin kembali untuk menyelamatkan orang, maka segera pergi. Kami dapat membawamu ke sana, dan itu tidak akan memakan banyak waktu. Mendengar ini, Lo Sheng malah tertawa. Karena seharusnya ada badai mengerikan yang tertiup di atas laut bintang yang bergejolak sekarang. Bahkan orang kuat di alam laut dewa akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. Bahkan jika Lo Sheng sekarang adalah pejuang hidup dan mati, jika dia dengan paksa melewati lautan bintang bergejolak, dia mungkin akan mati. Hanya saja hampir mustahil untuk membayangkan betapa kuatnya kekuatan magis orang yang berada di alam dewa. Jika mereka membawanya kembali ke alam tengah, itu mungkin yang terbaik. Kalau begitu, kita akan segera berangkat. Setelah mengatakan itu, bosmu melambaikan tangannya dan sepotong tanda berwarna merah darah muncul di tangannya. Dan kemudian tanda itu diukir dengan kuat di tanah. Apa itu? Beberapa prajurit dari 4 kerajaan dewa utama bertanya dengan suara rendah. Itu hanya pencari lokasi yang didedikasikan untuk klan surgawi. Melalui cara khusus, mereka dapat kembali ke sini kapan saja. Kata Tobaimi dingin, dan wajahnya masih sangat jelek. Tapi Tobaimi sudah mendengar percakapan antara Lo Sheng dan mereka barusan. Jelas sekali, sepertinya Lo Sheng telah diuji oleh menara percobaan klan surgawi. Namun reputasi klan surgawi di dunia tidak bagus. Tetapi reputasi mereka sangat kuat. Tobaimi juga mengetahui sesuatu tentang 3 menara percobaan klan surgawi. Tapi kapan Lo Tianxing menerima ujian menara percobaan? Sebelum Lo Sheng dalam proses mengatasi kesengsaraan, Tobaimi sudah mengetahui
bahwa anak laki-laki ini telah membuka teratai Mahayana. Saat itu Tobaime sangat gembira. Baginya telur naga leluhur adalah masalah yang penting, dan Loseng adalah masalah yang lebih penting lagi. Bahkan saat dia baru saja melihat Loseng muncul di Pulau Kaisar Dewa memegang naga leluhur, dia awalnya sangat gembira, tetapi dia tidak menyangka bahwa klan surgawi akan campur tangan secara paksa. Juga Loseng memiliki tanda klan surgawi mereka. Jadi pada saat ini Tobaime merasakan keputusasaan di hatinya. Dan wajahnya menjadi sangat suram. Setelah mengatur pencari lokasi, Bosmo mengangkat tongkatnya lagi, melambaikannya dengan lembut ke dalam kehampaan. Kemudian dia memotongnya. Segera retakan ruang yang tidak beraturan muncul dari udara tipis. King Feng, biarkan terbuka, perintah Bosmo. Segera. Setelah King Feng mengangguk, dia berjalan langsung menuju celah ruang setinggi 10 kaki. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah penghalang meledak dari tangannya. Kemudian penghalang itu mulai mengembang dengan cepat di celah luar angkasa. Tapi celah itu sebenarnya dibuka oleh penghalang King Feng yang membentuk lubang luar angkasa yang besar. Pada saat ini prajurit bernama Hapeng mengeluarkan bagua rolet yang lebarnya beberapa kaki. Bagua rolet ini terangkat ketika menghadap angin. Setelah Bosmo, Yuse, dan yang lainnya melompat, Gu PR memandang Loseng dan berkata, "Oke, ayo keluar." Loseng mengangguk tetapi memandang Hu Yun-er, Raja Yan, dan yang lainnya. Meskipun dia tidak lama tinggal di kerajaan dewa, dia telah mendapatkan banyak teman. Hu Yun-er, Raja Yan, dan yang lainnya juga memiliki pemikiran berbeda. Loseng telah mengambil tindakan beberapa kali sebelumnya dan menyelamatkan mereka beberapa kali sehingga mereka bisa kembali. Bahkan tidak hanya mereka, tapi juga ayah mereka dan semua penguasa besar alam Blau Dewa dan 4 kerajaan dewa utama. Jika tidak, mereka khawatir tidak ada dari mereka yang bisa kembali. Oleh karena itu, selain berterima kasih kepada Loseng, Raja Yan dan yang lainnya juga merasa sangat enggan. Tapi situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berkomunikasi terlalu banyak. Bahkan keempat raja memilih untuk tetap diam di depan orang-orang kuat di alam dewa ini. Tapi di bawah kontak mata seperti itu, Loseng hanya tersenyum dan berkata, "Saya akan kembali." Siapa yang tahu saat ini Hu Yun-er tiba-tiba berubah menjadi bayangan merah menyala dan bergegas menuju Loseng. Melihat putrinya bergegas keluar, ekspresi Kaisar Pelan Tianfeng tiba-tiba berubah. Meskipun dia adalah raja kerajaan dewa dan jelas merupakan tokoh tingkat atas di alam bawah, dia tidak berarti apa-apa di depan orang-orang kuat di alam dewa ini. Parahnya lagi, kelakuan ketujuh orang ini agak gila dari awal sampai akhir. Jadi dia takut tindakan putrinya akan menyinggung perasaan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, Kaisar Pelan Tianfeng ingin menghentikannya, tetapi putrinya berlari keluar seperti anak panah yang tajam, dan dia tidak dapat menghentikannya. Bagaimanapun, Kaisar Pelan Tianfeng sangat peduli pada Hu Yun-er, jadi dia juga mengetahui karakter Hu Yun-er dengan sangat baik. Dia telah melihat bahwa putrinya menyukai Loseng sebelumnya, karakternya selalu lembut dan pendiam, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi sangat impulsif sekarang. Setelah Hu Yun-er bergegas keluar dan akhirnya berhenti di depan Loseng, sepasang mata yang indah menatap Loseng. "Apakah Anda benar-benar akan kembali?" Hu Yun-er menggigit bibirnya dan bertanya dengan lembut. Melihat penampilan Hu Yun-er, Loseng tersenyum tipis dan mengangguk dengan hati-hati. "Tentu saja saya akan kembali." Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi itu hanya sebuah dorongan hati. Sekarang dia menyadari bahwa semua orang memperhatikannya, jadi ekspresi malu tiba-tiba muncul di wajahnya. Lagi pula beberapa hal memang sulit dikatakan, tapi kemudian Hu Yun-er mengambil keputusan, melepas kalung dari dadanya, berjalan ke depan dan menaruhnya di leher Loseng. Meskipun kalung itu tidak mahal, tapi ini adalah kenang-kenangan miliknya. Kemudian Hu Yun-er berkata, "Saya akan menunggu Anda kembali." Dia memaksakan senyum, kemudian berbalik dan pergi. Mengenakan kalung ini, Loseng menatap punggung Hu Yun-er dengan ekspresi yang rumit.
mengangguk dalam diam, kemudian naik ke roda gua. Adapun ekspresi Yuse dan pria kekar yang tampak tersenyum sedikit, tapi Loseng hanya memilih untuk mengabaikannya. Namun selain Loseng dan 7 orang dari klan Tianwei, Feng Nianyun juga dibawa roda Bagua. Saat roda Bagua berputar pelan, dia membawa semua orang perlahan ke dalam lubang luar angkasa. Setelah beberapa saat, roda Bagua menghilang di depan semua orang di kerajaan dewa. Kemudian angin sepoi-sepoi bertiup untuk membuka celah luar angkasa. Retakan luar angkasa juga dengan cepat pulih. Lagi pula, retakan luar angkasa ini juga sebenarnya merupakan luka bagi seluruh dunia. Namun dunia telah memiliki kemampuan penyembuhan diri hingga batas tertentu. Karena luka yang tidak signifikan, segera retakan ruang dengan cepat pulih dan perlahan menghilang. Namun jika seorang pejuang yang mahir dalam hukum ruang, dia dapat melihat bayangan di tempat itu, dan inilah kelemahan ruang tersebut. Adapun klan surgawi di mata para pejuang dari 4 kerajaan dewa utama, mereka semua seperti dewa wabah. Begitu mereka menghilang, banyak orang kuat di alam laut dewa yang hadir merasa santai, dan hanya Tobaimi yang memiliki wajah gelap. Saat ini, Bai Yurong berkata, "Gubernur, apakah Anda masih ingin melaporkan berita tentang Loseng?" "Pembalasan? Mengapa Anda tidak membalas? Jalur kontra spiritual akan dibuka hari ini. Lagi pula tangan klan surgawi ini terlalu panjang." Pendeta Tobaimi tidak bisa menahan amarah dalam hatinya, dan dia hampir meneriakkan ini kata-kata kasar. Jelas di mata Tobaimi, apakah itu Loseng atau Zulong, dia harus mengambilnya, karena klan surgawi ingin terlibat. Jadi mari kita lihat apakah mereka memiliki kemampuan. Namun mengenai kemarahan Tobaimi, beberapa kaisar hanya menutup mata. Untungnya mereka bisa menyelamatkan nyawa berkat Loseng. Setelah menyelesaikannya, mereka juga berangkat satu demi satu meninggalkan Laut Suci Tianyu karena pengorbanan darah perlahan mulai pulih dan mereka harus pergi dari sini sebelum kekuatan pengorbanan darah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, dalam kegelapan, roda Bagua bergerak dengan cepat. Namun tidak ada cahaya di celah ruang angkasa, bahkan tidak ada apapun dan hanya ada kehampaan di balik dunia yang luas ini. Setelah posisi yang ditentukan oleh Loseng, Hapeng mengendalikan roda Bagua dan bergerak semakin cepat. Kali ini melewati lautan bintang yang bergejolak dan berjalan di belakang dunia. Jadi dia tidak akan terancam oleh badai mematikan sama sekali. Sebelumnya, Loseng dan Yun Long Tao pernah bertarung dalam kehampaan, namun mereka hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Kali ini mereka melakukan perjalanan jauh dalam kehampaan. Jadi Loseng sedikit penasaran pada awalnya, tetapi area sekitarnya gelap, seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi Loseng mengalihkan pandangannya dan duduk di roda Bagua. Apakah tidak apa-apa? Sekarang 7 orang dari klan surgawi juga sedang duduk bersila di roda Bagua. Ketika Yuse mendengar pertanyaan Loseng, dia berkata dengan marah, "Omong kosong, kalau tidak mengapa Anda memanggil kehampaan?" Loseng memutar matanya, kecuali Bos Nomo dan Go PR yang lain tidak mudah untuk diajak berbicara. Mereka sangat sombong atau tidak menyukai orang, jadi mereka berbicara dengan sangat tidak menyenangkan. Jadi Loseng juga tidak berbicara sama sekali, tetapi duduklah bersila dengan mata tertutup dan bermeditasi. Tetapi pada saat ini, Loseng tiba-tiba merasakan nafas dingin datang ke arahnya. Di saat yang sama, 7 anggota klan surgawi juga membuka mata satu demi satu, terutama Bosmo yang tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening. Tampaknya, Loseng tidak hanya merasakan nafas dingin, tetapi semua orang juga merasakannya. Gupean mengerutkan kening dan bertanya, "Apa itu?" Tapi ekspresi Bosmo sangat suram. "Sial, sepertinya kita akan bertemu dengan makhluk bayangan." "Makhluk bayangan apa itu?" teriak Yuse. King Feng berkata, "Makhluk yang hidup di belakang dunia. Jadi saya ingin mengoreksi apa yang baru saja Anda katakan. Tidak ada yang kosong."
Meskipun cuma makhluk bayangan jarang, individunya sangat kuat. Jadi kita sedang dalam masalah. Kenapa Anda masih memiliki benda ini? Wajah Yusha menjadi tidak wajar. Dia hanya menggunakan ini untuk memberi pelajaran pada Loseng. Tetapi makhluk bayangan itu segera muncul yang setara dengan tamparan di wajahnya sendiri. Adapun Loseng, dia memutar matanya karena dia tidak pernah suka berdebat dengan orang idiot. Sekarang dalam kegelapan, bahkan orang-orang kuat di alam dewa ini tidak dapat melihat dengan jelas situasi di kejauhan. Belum lagi roda Bagua masih terbang. Semua orang tiba-tiba menjadi gugup ketika mendengar sebuah suara, tapi mereka tidak menemukan makhluk bayangan itu. Segera mata Loseng bersinar, dan sinar kilau hijau zamrud melintas di pupilnya. Setelah pupil mata roh jernih mulai beroperasi, kegelapan di kehampaan perlahan menghilang, digantikan oleh dunia hijau di belakang dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Loseng segera berteriak, "Apa itu?" Pada saat ini, ribuan kaki di belakang roda Bagua ada kepala besar yang terbang ke belakang. Dan kepalanya terlihat seperti kepala manusia, tetapi sebesar gunung besar. Dan di belakang kepalanya tergantung ular piton yang sangat besar. Jelas, dengan menggunakan mata jernih, Loseng dapat melihat kepala besar di kejauhan secara sekilas. Tetapi orang lain tidak dapat melihatnya. "Apa yang Anda lihat?" Bosmu bertanya dengan gugup. Bagaimanapun, semua makhluk bayangan sulit untuk dihadapi. Itulah sebabnya dia gugup. Adapun bagaimana Loseng melihat makhluk bayangan itu, meskipun bosmu penasaran, dia tidak bertanya. Loseng menatap kepala yang mendekat, kemudian dia menjawab, Kepala yang sangat besar." "Kepala?" Bosmo merenung sejenak dan ketakutan tiba-tiba muncul di pupilnya. Jadi dia segera berkata, "Sungguh sial, apakah ada hal seperti itu dalam bayangan dunia ini?" Wajah King Feng juga sangat jelek. Dia bahkan suaranya bergetar saat ini. "Tidak, cepat keluar dari kehampaan ini. Tinggalkan kekosongan, tapi dunia luar seharusnya berada di atas lautan bintang yang bergejolak. Dan ada juga badai laut bintang yang sangat kuat," kata Loseng. Bosmu mendengus. Dibandingkan dengan benda itu, lautan bintang bergejolak hanyalah permainan anak-anak. "King Feng, bersiaplah." Setelah mengatakan itu, bosmu melambaikan tongkat di tangannya ke depan lagi dengan seluruh kekuatannya. Seolah-olah tongkat itu sepertinya mengandung kekuatan yang besar. Bahkan karena kekuatannya terlalu besar, ledakan di angkasa yang berturut-turut terdengar dengan sangat keras. Seolah-olah puluhan ribu orang sedang merobek sepotong besar kain secara bersamaan. Segera, retakan besar di depan tiba-tiba terkoyak, kemudian King Feng bertepuk tangan dengan keras dan merentangkan tangannya. Tiba-tiba penghalang langsung membuka celah di angkasa. Namun pada saat ini, benda di belakang semakin dekat. Bahkan jika Loseng tidak menggunakan mata jernih untuk mengamati, mereka dapat melihat garis besar dengan mata telanjang. Itu memang sebuah kepala, dan kepala tersebut telah membuka mulutnya yang besar saat ini. Dan dibutuhkan hanya dalam satu tegukan untuk menelan roda Bagua, karena mulutnya yang besar itu seperti buah raksasa. Sedangkan diameter roda Bagua lebarnya kurang dari 5 kaki. Jadi dibandingkan dengan mulutnya yang besar, roda Bagua hanya sekecil nyamuk. Ketika semua orang berbalik, mereka bahkan dapat melihat bahwa sepertinya ada banyak makhluk bayangan yang tersembunyi di dalam mulut besar tersebut. Karena cahayanya terlalu redup, semua orang tidak dapat membedakannya bentuk makhluk bayangan tersebut. Namun mereka hanya dapat melihat secara samar-samar bentuknya yang bergerigi. Segera kecepatan mengambang makhluk bayangan ini sangat cepat. Dan jarak antara dia, Loseng dan yang lainnya juga semakin dekat. Melihat momentumnya, semua orang tidak punya waktu untuk melewati celah itu. Takut mereka akan ditelan oleh kepala ini. Pada saat ini, Hao Peng menggertakkan gigi.
tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam, memotong pergelangan tangannya dengan keras, dan menampar roda Bagua. Saat aliran darah emas tiba-tiba mercik dan segera setelah terciprat ke roda Bagua, dia diserap oleh roda Bagua. "Ayo, pergi cepat!" Setelah menyerap darah Hapeng, sinar cahaya terang tiba-tiba muncul di sekitar roda Bagua, dan kecepatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Dengan bantuan kelap-kelip cahaya roda Bagua, semua orang akhirnya melihat makhluk bermulut besar itu. Gu Pe'er, pria kekar, dan beberapa lainnya menarik nafas dalam-dalam. Adapun King Feng dan bosmu, meskipun wajah mereka gugup, mereka sepertinya sudah menebak apa itu, tetapi mereka tidak memiliki ekspresi terkejut seperti yang lainnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.